Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan biologi umum. Ini merupakan buku wajib yang bakal teman-teman pelajari dan bakal teman-teman miliki ya. Yang pertama itu buku biologi Campbell Rich, ada 3 jilid. Kemudian juga satu laginya buku biologi John Kimball, sama 3 jilid juga. Buku wajib ini merupakan buku yang menjadi rujukan bagi mata kuliah biologi umum ini untuk dijadikan referensi dan dijadikan sebagai sumber belajar yang tentunya bakal dipadukan, bakal di-combine dengan referensi-referensi lain yang bisa teman-teman temukan, teman-teman dapatkan di berbagai macam sumber. Biologi, istilah biologi dipinjam dari bahasa Belanda yaitu biologi, kemudian bahasa Yunani yang terdiri dari 2 suku kata, bios dan logos. Bios itu merupakan kehidupan, sedangkan logos itu adalah ilmu. Jadi secara umum biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek fisik di dalam kehidupan. Tentunya kalau biologi pasti kita bakal bersinggungan, bakal bersentuhan dengan yang namanya makhluk hidup beserta lingkungannya, baik yang bersifat biotik maupun yang bersifat abiotik. Objek biologi pada masa kini sangatlah luas dan mencakup semua makhluk hidup dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari makhluk hidup yang sangat kecil sampai makhluk hidup yang sangat besar, mulai dari makhluk hidup yang hanya 1 sel atau yang kita sebut sebagai uniseluler dan makhluk hidup yang multiseluler atau terdiri atas berbagai macam sel yang sebagai penyusun tubuhnya. Selanjutnya, berbagai cabang biologi mengkhususkan diri pada setiap kelompok organismenya. Misalkan botani. Botani itu merupakan cabang dari ilmu biologi yang terkait dengan dunia tumbuhan. Ada lagi zoologi. Zoologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang terkhususkan untuk mempelajari tentang hewan. Dan satu lagi ada yang disebut dengan mikrobiologi, yaitu cabang ilmu biologi tentang jasad renik atau jasad-jasad yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan menggunakan kasat mata atau biasa kita gunakan mikroskop untuk melihat dan mempelajari mikrobiologi tersebut. Selanjutnya, cabang-cabang ilmu biologi. Ada banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi yang terbagi sesuai dengan aspek ataupun sesuai dengan organel-organel yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama ada sitologi. Cabang ilmu sitologi ini mempelajari khusus tentang kehidupan tingkatan sel, mulai dari organel sel, fungsi-fungsi sel, penyusun sel, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan sel. Yang kedua ada histologi. Histologi itu ilmu biologi yang mempelajari tentang kehidupan pada tingkat jaringan. Kemudian ada anatomi dan fisiologi. Merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang kehidupan pada tingkat organ dan sistem organ. Bagaimana organ itu tersusun, bagaimana organ itu bisa berfungsi, dan bagaimana sistem-sistem organ itu bekerja saling keterkaitan. Selanjutnya ada pulmonologi, yaitu ilmu biologi yang mengkaji khusus tentang paru-paru pada manusia. Selanjutnya ada taksonomi, yaitu mengkaji tentang pengelompokan organisme atau istilahnya mengklasifikasikan suatu organisme dengan organisme lainnya. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan virologi.
Virologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari tentang virus. Sekarang selanjutnya ada mikrobiologi atau mikroorganisme, yaitu cabang ilmu biologi yang mengkaji khusus tentang dunia bakteri. Selanjutnya ada mikologi, yaitu ilmu biologi yang mengkaji tentang jamur atau kapang ataupun juga ragi. Selanjutnya ada zoologi. Zoologi itu merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan. Nanti zoologi ini ada dua. Ada zoologi vertebrata dan ada zoologi avertebrata. Kemudian ada biokimia, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari khusus tentang proses-proses kimia dalam sistem kehidupan makhluk hidup. Kemudian lagi yang terbaru ada bioteknologi. Cabang ilmu biologi yang mempelajari khusus tentang teknologi yang memanfaatkan organisme sebagai bagian penting dari teknologi yang ada. Itu merupakan beberapa cabang ilmu biologi beserta kaitannya terhadap individu. Selanjutnya ada penemu penting dalam dunia biologi atau ada ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji khusus tentang dunia kebiologian. Ada beberapa nama ilmuwan dan mungkin juga ada yang tidak asing lagi di dalam dunia biologi. Yang pertama ada Aristoteles. Aristoteles ini dia menemukan morfologi dan juga klasifikasi hewan. Aristoteles ini juga dia dikenal sebagai bapak biologi dunia karena berhasil menemukan ataupun mengklasifikasi hewan sesuai dengan taksonnya. Yang kedua ada Van Leeuwenhoek, yaitu penemu yang menemukan bakteri. Yang selanjutnya ada Robert Hooke. Robert Hooke ini merupakan ilmuwan yang pertama kali menemukan sel. Bahwasanya di dalam makhluk hidup ini ada rongga-rongga kecil yang mirip dengan sayatan-sayatan pada tumbuhan gabus. Nah, Robert Hooke ini menamakan rongga-rongga kecil itu dinamakan dengan sel atau sella. Selanjutnya ada Carolus Linnaeus, merupakan bapak klasifikasi dunia. Karena berkat penemuannya, beliau terkenal dengan teori binominal atau tata nama ganda. Selanjutnya ada Charles Darwin yang menemukan teori seleksi alam dan asal-usul spesies. Selanjutnya ada George Mendel, yaitu berhasil menemukan hukum pewarisan sifat atau genetika. Itu merupakan beberapa penemu-penemu penting ataupun ilmuwan-ilmuwan penting dalam dunia biologi. Selanjutnya ada urutan taksonomi organisme mulai dari yang paling bawah atau mulai yang dari kecil sampai yang paling besar atau yang paling atas. Yang pertama itu molekul. Ini objek dalam kajian biologi. Yang pertama itu adalah molekul. Molekul ini adalah komponen sel yang terdiri atas karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Ini merupakan komponen ataupun penyusun utama di dalam sel suatu makhluk hidup. Kemudian ada sel. Sel itu merupakan unit fundamental terkecil penyusun dari makhluk hidup. Seperti yang sudah saya tadikan tadi, bahwasanya sel itu ada dua. Ada yang uniseluler atau hanya terdiri atas satu sel, dan ada yang multiseluler, yaitu makhluk hidup yang terdiri atas banyak sel. Kumpulan-kumpulan dari sel akan membentuk jaringan. Nah, jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Artinya, kumpulan-kumpulan dari sel itu akan menyatu, akan membentuk yang namanya jaringan. Jaringan-jaringan yang akan menyatu dari berbagai macam jaringan ini akan membentuk organ, yaitu berbagai jaringan yang berbeda yang menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organ, namanya organ. Kemudian ada organisme.
Organisme adalah satu makhluk hidup utuh atau berbagai sistem organ yang bekerja bersama melakukan kegiatan kehidupan. Satu organisme atau satu makhluk hidup utuh. Satu orang, satu hewan, satu kucing. Namanya organisme. Ada populasi. Populasi itu merupakan individu dari suatu spesies tertentu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Namanya populasi. Populasi-populasi yang menjadi satu akan membentuk komunitas. Komunitas adalah populasi dari berbagai jenis organisme berinteraksi pada suatu tempat tertentu dalam waktu yang bersamaan. Komunitas yang bersatu akan membentuk yang namanya ekosistem. Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang bersifat biotik maupun yang bersifat abiotik. Kemudian yang terakhir ada bioma. Bioma itu adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di tempat tertentu dalam suatu wilayah. Namanya bioma. Ada lagi bioma ini ada yang menemukan dengan biosfer. Biosfer ini satu dunia utuh. Namanya biosfer. Ini merupakan objek-objek kajian dalam biologi. Tentunya dalam tingkatan objek kajian biologi ini juga tadi sudah disampaikan bahwasanya ada cabang ilmu biologinya. Mulai dari tingkatan sel, disebut dengan sitologi, sampai ke tingkatan bioma ataupun biosfer. Selanjutnya, terima kasih. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian nanti mangga teman-teman bisa mendiskusikan materinya setelah ini. Kemudian nanti hasil diskusinya bisa disampaikan ketika pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.